C16 izinkan aku menjagamu. Seseorang yang belum menyadari, ada orang lain di dalam kamar. Ia terus melangkah menuju lemari. Azizah mengeluarkan baju yang ingin ia pakai, setelah itu meletakkannya di atas ranjang. Di saat Azizah ingin membuka handuk yang menutupi rambutnya, ia pun terkejut, dan matanya melebar. Pak, map merah, di tangan Satria terjatuh. Keduanya sama-sama terkejut, apalagi Azizah yang tidak tahu keberadaan Satria sebelumnya. Maaf. Satria segera memungut map yang terjatuh, dan ia segera membelakangi sang istri, begitu juga dengan Azizah yang segera berpaling. Aku hanya mengambil berkas ini, dan segera pergi. Sekali lagi maaf, cepatlah berpakaian, aku akan menunggumu di meja makan, ujar Satria. Azizah hanya mengangguk. Satria sudah berada di luar kamar, sembari menyentuh dadanya. Dek, dek, dek. Detak jantung Satria yang tak biasa, membuat Satria berkeringat dingin, apalagi sudah berhasil melihat wajah Azizah yang selama ini tertutupi rapi di balik cadarnya. Itu Azizah istriku. Gumam Satria, yang masih memegang dadanya berdiri di depan pintu kamar. Suara pesan mengagetkan Satria, ia segera menatap layar ponsel. Pesan dari Anita. Setelah mendapatkan alamat Anita, Satria menyuruh sang sopir untuk mengantar berkas tersebut ke rumah Anita. Di dalam kamar, Azizah duduk di tepi ranjang, dengan tubuh yang lesu, serta kaki yang gemetar. Azizah berulang kali menyentuh wajahnya, bahkan ia mengusap pipinya itu. Dia suamiku, kenapa aku masih takut wajah ini dilihat olehnya? Bukankah aku sudah melewati masa trauma itu? Masa itu telah berlalu, aku sudah bangkit, aku tidak boleh mengingatnya lagi. Azizah memejam matanya, sembari menggelengkan kepalanya. Tak lama kemudian, tubuh Azizah merosot ke lantai, ia terduduk di lantai sembari meringkuk, dan meratapi masa kelam itu. Tak lama bayangan masa lalu itu mulai mengobrak-abrik pikiran Azizah, membuat wanita ini semakin ketakutan, bahkan ia tak bisa menahan diri untuk mencengkram kuat lengannya itu. Hiks, lepas, jangan, kumohon, biarkan ku pergi. Gumam Azizah, dalam keadaan yang masih meringkuk, dan membenamkan wajahnya. Tidak, kumohon, lepaskan aku. Ulangnya lagi, yang masih dengan posisi semula. Entah sudah berapa lama Azizah seperti itu, Satria yang sedang berada di meja makan pun, datang untuk melihatnya di kamar, karena ia sudah menunggu begitu lama. Ceklek, Azizah. Panggil Satria. Saat melihat istrinya seperti orang yang ketakutan, Satria segera mendekat. Azizah. Panggilnya lagi, menyentuh bahu Azizah. Pergi, teriak Azizah dengan keras, membuat Satria terkejut, apalagi dorongan dari Azizah begitu kuat membuat Satria semakin heran, karena ia tidak pernah mendengar suara Azizah yang berbicara meninggi terhadapnya. Azizah, ini aku Satria, aku suamimu. Tukas Satria, yang kembali mendekat. Hiks, jangan, biarkan aku pergi. Ucap Azizah lagi, tanpa melihat ke arah Satria. Mendengar perkataan Azizah membuat Satria yakin, kalau saat ini istrinya sedang merasa takut, atau teringat masa lalu yang kelam itu. Dengan sigap Satria merengkuh tubuh Azizah ke dalam pelukannya. Meskipun wanita itu memberontak, dan memukul dada Satria, pria ini tidak melepaskannya. Ia bahkan berusaha menenangkan Azizah. Ini aku, jangan takut, aku suamimu, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, percaya padaku, aku akan melindungimu. Tenanglah Azizah. Satria mengusap lembut rambut Azizah yang sudah terurai. Perlahan-lahan, tangan yang semula memukul dada Satria kini mulai berhenti, dan Azizah pun mulai tenang. Ia tidak memberontak lagi, melepaskan tubuhnya yang didekap oleh sang suami. Pelukan itu sangat hangat, bahkan Azizah dapat merasakan itu, tanpa ia sadari matanya mulai terpejam. Azizah membenamkan wajahnya di dada Satria. Pria ini membiarkan itu terjadi karena ia tahu trauma yang dirasakan Azizah begitu kejam, apalagi saat melihat sang istri yang begitu takut. Satria tidak tega membiarkan Azizah begitu saja.
1 jam berlalu dengan posisi Satria yang masih memeluk Azizah. Satria berulang kali memanggil Azizah, namun tidak ada jawaban dari wanita itu. Azizah, lirih Satria. Azizah, panggilnya lagi. Melihat tidak ada jawaban, Satria memeriksanya dan mendapati sang istri yang sudah tertidur. Satria segera mengendong tubuh Azizah dan membaringkannya di atas ranjang. Satria menarik selimut yang ada di kaki Azizah untuk menutupi tubuh sang istri. Di saat Satria mau pergi, tangannya ditarik oleh Azizah dalam keadaan yang masih terlelap. Satria menoleh dan berusaha melepaskan tangan itu, namun pegangannya begitu kuat, dan akhirnya Satria membiarkan tangan Azizah terus menggenggam jari-jarinya. Heyem, Satria menghela nafasnya, dan ia pun ikut naik ke atas ranjang dan duduk di sebelah Azizah, sembari mengusap kepala sang istri, menatapnya dengan intens. Satria terus saja menatap wajah Azizah yang cantik itu, bahkan ia tidak berkedip walaupun hanya 1 detik. Deru nafas yang berhembus dapat dirasakan oleh Satria, kalau Azizah memang sedang mengalami rasa takut yang begitu menyiksanya. Izinkan aku menjagamu, meskipun pernikahan kita karena kebodohanku, namun, aku tidak akan membuatmu menyesal telah menerimaku, aku akan menjaga dan melindungimu. Tukas Satria, yang terus mengusap pipi lembut sang istri, melihat Azizah mulai menggerakkan kepala, membuat Satria terkesiap dan segera menarik tangannya itu. Der, der, ponsel Satria bergetar. Ia segera merogohnya di dalam saku celana yang ia kenakan. "Iya Anita," ucapnya ketika ponsel sudah ia letakkan di telinga. "Pak, aku sudah menerima berkas itu. Besok pagi meeting jam 7 pagi, pemilik Sander yang akan datang menghadiri rapat itu, dan mereka ingin Bapak datang tepat waktu, tidak ingin Bapak terlambat dengan alasan apapun." Pungkas Anita. "Aku mengerti. Aku akan tiba lebih awal ke kantor besok pagi," ujar Satria, dan segera memutuskan panggilan itu, padahal Anita masih ingin berbicara dengan Satria mengenai desain yang diminta oleh Aldo. Satria menyimpan ponselnya di atas nakas, lalu menatap jam di dinding. Sudah jam 1. Satria belum bisa tidur, bahkan ia belum bisa memejamkan matanya, apalagi dengan posisi tangan yang masih digenggam oleh Azizah. Suara azan subuh berkumandang. Azizah mengerjapkan kedua matanya dengan tangan kiri, sebelum ia sadar tangannya yang masih menggenggam tangan Satria. "Apa yang kulakukan?" Setelah sadar ia segera melepas tangan Satria, membuat pria itu terbangun, dan mengerjapkan matanya. Setelah itu melirik ke arah Azizah yang saat ini juga sedang menatapnya dengan penuh tanda tanya. "Apa yang kulakukan?" Setelah sadar ia segera melepas tangan Satria, membuat pria itu terbangun, dan mengerjapkan matanya. Setelah itu melirik ke arah Azizah yang saat ini juga sedang menatapnya dengan penuh tanda tanya. "Maaf, aku tidak bermak. Sudah azan. Aku mau sholat dulu mas," ujar Azizah yang segera turun dari ranjang. Pria itu hanya terdiam dan melihat sang istri yang berjalan ke arah kamar mandi. Blam. Azizah menyandarkan tubuhnya di daun pintu, lalu menggenggam tangan, melihat telapak tangannya, dan masih terlintas di kepala Azizah bayangan tangan Satria yang terus ia genggam tanpa sadar. "Apa yang kulakukan? Pasti Mas Satria berpikir yang enggak-enggak," gumam Azizah. Tok, tok, tok. Azizah terkesiap, mendengar suara ketukan pintu kamar mandi dari luar. "Azizah, apa kamu baik-baik saja?" Satria hanya memastikan ia takut jika sesuatu terjadi kepada wanita itu. "Aku baik-baik saja mas, aku akan segera keluar." Setelah mengatakan itu, Azizah segera mengikat rambut dan melakukan ritual mandi. Satria menunggunya di balkon. Ia tidak ingin membuat Azizah tidak nyaman, apalagi saat ini dirinya sudah melihat raut wajah sang istri yang selama ini ditutupinya. Mengetahui pintu kamar mandi terbuka, Satria tidak bergeming, ia hanya berdiam diri di balkon. Setelah Azizah memakai mukenanya barulah Satria berjalan ke arah kamar mandi. Asteris asteris asteris. Rumah sakit swasta Purna. Astuti yang sejak pagi sudah kesal melihat Satria dan Azizah semakin dekat,
ditambah lagi dengan calon menantunya yang susah untuk dihubungi. Beberapa hari ini Bella tidak terlihat, entah di mana wanita itu sedang berada. Gaston memarkirkan mobilnya di parkiran rumah sakit Purna. Di belakang ada Mariam yang duduk sembari menahan rasa sakit di bagian perutnya. "Nyonya, apa perlu saya temani sampai ke dalam?" "Tidak usah, aku bisa sendiri, kamu tunggu di sini." "Oh ya, Gaston, tolong hubungi Mas Alex, katakan kita sudah tiba di rumah sakit, bilang saya aku tengah diperiksa dokter, saat ini Mas Alex pasti sedang cemas menunggu kabar dari kita." Tukas Mariam, sembari membuka pintu mobil. "Baik Nyonya." Gaston segera merogoh ponsel yang ada di dalam saku celananya, lalu menghubungi Alex, sementara Mariam sudah berjalan masuk ke dalam rumah sakit. Rumah Sakit Purna memang rumah sakit nomor 1 di Jakarta. Selain tempatnya yang luas dan mewah, rumah sakit tersebut juga bersih dan banyak staf rumah sakit yang bekerja sesuai dengan shift mereka. "Azizah, sedang apa kamu di sini?" teriak Astuti dengan kencang, dan berdiri di belakang Mariam. Wanita bercadar itu segera menoleh saat mendengar seseorang berteriak kepadanya. "Hah, maaf, salah orang." Tukas Astuti, saat melihat wanita bercadar di depannya bukan Azizah melainkan Mariam. "Bu, di mana ruang direktur? Saya ingin berobat." Mariam sengaja mencari direktur rumah sakit Purna, karena menurut informasi yang Alex ketahui, direktur di rumah sakit Purna adalah istri dari CEO Purna. "Kenapa kamu ingin menemui direktur?" "Kalau kamu ingin berobat, banyak staf yang akan menemani dan melayanimu di sini. Kamu bisa mendaftar diri di bagian resepsionis, tanpa harus mengganggu direktur." Pungkas Astuti dengan sombong. Semenjak Azizah menikah dengan Satria, membuat Astuti sedikit parno saat melihat wanita bercadar. Ia selalu kesal dan mengingat akan menantunya itu. "Saya lagi buru-buru, saya tidak ingin mengantri, makanya saya ingin langsung direktur yang melayani saya, apalagi saya tidak lama, saya akan berobat saja." Ujar Mariam kemudian. Mariam masih memegang perutnya. Rasa sakit yang ia derita semakin lama semakin terasa, bahkan ia sangat sulit untuk berdiri. "Semua orang yang mau berobat di sini, wajib mengantri, apalagi orang seperti kamu. Memangnya apa yang salah dengan saya? Saya membayarnya." Tegas Mariam. Astuti menaikkan alisnya. Mariam hanya bisa menggelengkan kepalanya saat melihat tingkah Astuti. "Mela," panggil Astuti. Saat melihat Mela yang kebetulan lewat dari sana, wanita itu pun menoleh ke arah atasannya itu. "Ada apa, Bu?" "Nih, ada pasien yang mau berobat, kamu ajarin dia untuk mengantri dan mendaftar, mungkin dia belum mengetahui aturan berobat di sini." Tukas Astuti, sembari kedua tangannya dilipatkan di dadanya, lalu pergi meninggalkan Mariam bersama dengan Mela. "Bu, mari ikut saya," ujar Mela dengan ramah. "Maaf, wanita itu siapa ya?" tanya Mariam yang penasaran. "Itu Bu Direktur, atasan kami." Mela masih tersenyum. "Apa dia istri dari Tuan Adi?" "Ibu kenal Pak Adi?" tanya Mela balik. Mariam menggelengkan kepalanya, yang memang Mariam tidak mengenal pria itu. "Oh, semua orang pasti mengenal istri dari CEO Purna, apalagi kalau melihat infotainment. Mari Bu ikut saya, biar saya bantu." "Terima kasih," ucap Mariam. Mela hanya mengangguk, sembari menuntun Mariam ke kursi tunggu. "Sus, sepertinya ibu itu tidak dapat menunggu lebih lama. Bisakah kamu membawanya langsung ke ruang pemeriksaan?" tanya Mela, kepada suster yang berjaga di depan ruangan dokter shift pagi. "Bu Mela, pagi ini yang bertugas Bu Astuti. Anda tahu, bagaimana Bu Astuti, dia pasti tidak membiarkan wanita itu untuk berobat tanpa mengantri." Pungkas suster tersebut. "Permisi, bisa saya periksa lebih dulu? Saya sudah tidak sanggup menahan rasa sakit, saya butuh obat sekarang juga." Mariam sedikit memohon kepada suster dan Mela yang sedang berbicara. "Ayo Bu, saya bantu." Mela segera menuntun Mariam masuk ke dalam ruangan Astuti. Di dalam mobil, setelah memberitahu Alex
Kaston melihat dompet Maryam yang tertinggal, ia segera mengambil dan menyusul Maryam. Tibanya Kaston di bagian resepsionis, ia mendengar suara ribut dari ruangan dokter, dan Kaston segera mendekat. Apa yang terjadi? Seperti biasa Tuan, jika ada yang tidak patuh pada peraturan, Dokter Astuti tidak akan melayaninya. Meskipun itu darurat, biasanya ada dokter lain. Hanya saja di pagi Kamis, jadwal Dokter Astuti berjaga. Tukas perawat pria yang ikut mendengar suara ribut di dalam ruangan itu. Sudah kukatakan, aku tidak akan memeriksanya. Dia baru saja datang, dan mencoba menerobos antrian. Teriak Astuti menatap Mela dengan tajam. Tapi Bu, ini darurat, ia benar-benar sakit, apa salahnya sih langsung diperiksa saja. Pasien yang membuat janji juga belum datang, ini masih jam 8 pagi Bu. Kamu bekerja sama dia atau sama saya? Teriak Astuti, melihat Mela yang terus-terusan dimarahin, Maryam pun tidak tinggal diam. Anda itu seorang dokter, sudah seharusnya Anda taat pada sumpah Anda, saya adalah pasien yang datang berobat, tapi Anda masih bersikeras tidak mau memeriksa saya. Sembari Maryam menunjuk ke arah dirinya. Apa Anda pikir saya tidak mampu bayar? Bahkan jika saya mau saya bisa membeli rumah sakit ini. Tegas Maryam yang sudah keduluan kesal saat melihat kesombongan dan sifat angkuh dari Astuti. Mendengar ucapan Maryam, Astuti langsung naik pitam, apalagi ada orang yang berani membantah ucapannya.